Perkenalkan, nama saya Priscilla Lorenza, NIM 271022359, kelas Farmasi A, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Di sini saya akan membuat simplisia dari rimpang jahe, rimpang lengkuas, dan daun sirih. Sebelum kita ke proses pembuatan simplisia, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu simplisia. Simplisia merupakan bahan alami yang digunakan untuk pembuatan obat yang belum mengalami proses perubahan apapun kecuali tahapan pengeringan. Simplisia digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu simplisia nabati, simplisia hewani, dan simplisia mineral. Adapun beberapa tahapan atau proses pembuatan simplisia dari nabati, yaitu yang pertama pengumpulan bahan, yang kedua sortasi basah, yang ketiga pencucian, yang keempat perajangan, yang kelima pengeringan, yang keenam sortasi kering, dan yang terakhir pengepakan dan penyimpanan. Tahap pertama dalam pembuatan simplisia yaitu pengumpulan bahan baku. Dalam praktikum kali ini kita menggunakan jahe, lengkuas, dan daun sirih. Ini adalah proses pengumpulan bahan baku jahe atau gingeber original, dan bagian yang kita gunakan nanti adalah rimpang atau rimpang jahe dengan nama simplisia Gingiberus rhizome. Jahe memiliki khasiat yaitu meredakan batuk, meredakan sakit kepala, meredakan kadar kolesterol, antioksidan, memperkuat imun tubuh, dan mengobati asma. Dan ini adalah pengumpulan bahan baku lengkuas atau Alpiniga langa. Bagian yang kita gunakan seperti jahe tadi yaitu bagian rimpangnya atau disebut rimpang lengkuas. Lengkuas ini memiliki khasiat yaitu menurunkan kadar gula dan kolesterol. Selanjutnya, pengumpulan bahan baku daun sirih hijau atau Piper betle. Bagian yang digunakan yaitu daun atau nama simplisianya Piperus betle folium. Daun sirih memiliki khasiat yaitu untuk menurunkan kadar gula, menurunkan kolesterol, menjaga kesehatan mulut dan gigi, dan menjaga saluran pencernaan. Setelah pengumpulan bahan baku, selanjutnya tahap kedua yaitu sortasi basah. Sortasi basah bertujuan untuk memisahkan kotoran atau bahan asing serta bagian tanaman lain yang tidak diinginkan dari bahan simplisia. Sortasi basah pada daun sirih itu kita pisahkan bahan asing serta bagian tanaman lain yang tidak dibutuhkan seperti tangkai. Yang kita ambil di sini adalah bagian daunnya saja. Selanjutnya lengkuas, kita pisahkan kotoran seperti tanah dan bahan asing yang menempel pada lengkuas tersebut. Selanjutnya jahe, seperti yang kita lakukan tadi pada lengkuas, kita pisahkan kotoran seperti tanah yang menempel pada jahe. Tahap ketiga yaitu pencucian tanaman. Pencucian dilakukan untuk menghilangkan tanah dan pengotoran lainnya yang melekat pada jahe, lengkuas, dan daun sirih hijau. Pencucian dilakukan dengan menggunakan air bersih. Ini adalah proses pencucian pada lengkuas. Pastikan tidak ada tanah yang menempel pada lengkuas dan juga pengotor lainnya.
Selanjutnya, proses pencucian pada jahe. Seperti lengkuas tadi, kita bersihkan tanah dan pengotor lainnya yang masih menempel pada jahe. Pastikan jahe dicuci dengan bersih. Tahap keempat yaitu perajangan. Beberapa jenis bahan simplisia perlu mengalami proses perajangan seperti jahe dan lengkuas. Sedangkan daun sirih tidak dilakukan perajangan. Perajangan dilakukan untuk mempermudah proses pengeringannya nanti. Perajangan yaitu dengan cara dipotong atau diiris seperti ini, yaitu dengan ukuran tidak terlalu tebal dan tidak juga terlalu tipis. Untuk jahe, kita kupas terlebih dahulu sebelum dilakukan proses perajangan. Setelah dikupas, jahe akan dipotong atau diiris seperti ini dengan ukuran tidak terlalu tebal dan juga tidak terlalu tipis. Tahap kelima yaitu pengeringan. Sebelum melakukan proses pengeringan, tanaman diberi jarak supaya tidak terlalu tertumpuk. Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses pengeringan nanti. Kemudian dilakukan pengeringan pada jahe, lengkuas, dan daun sirih. Pengeringan dilakukan dengan sinar matahari secara tidak langsung. Tahap keenam yaitu sortasi kering. Ini adalah hasil proses dari proses pengeringan. Yang selanjutnya akan dilakukan sortasi kering. Sortasi kering bertujuan untuk memisahkan benda-benda asing dan pengotor-pengotor lainnya yang masih ada dan tertinggal pada simplisia rimpang jahe, rimpang lengkuas, dan daun sirih hijau. Selanjutnya tahap ketujuh atau tahap terakhir yaitu pengepakan dan penyimpanan. Pengemasan dapat dilakukan terhadap simplisia yang sudah dikeringkan. Setelah sortasi kering, simplisia dikemas dengan menggunakan bahan yang tidak beracun atau tidak bereaksi dengan bahan yang disimpan. Di sini saya menggunakan wadah yaitu botol plastik. Tujuan pengepakan dan penyimpanan adalah untuk melindungi agar simplisia tidak rusak atau berubah mutunya karena beberapa faktor, baik dari dalam maupun dari luar. Ini adalah simplisia rimpang jahe, rimpang lengkuas, dan daun sirih hijau yang telah kita buat dari tahap pertama, yaitu pengumpulan bahan baku, sampai tahap terakhir yaitu pengepakan dan penyimpanan.
Simplicia ini akan disimpan di tempat yang kering, tidak lembab, dan terhindar dari sinar matahari langsung.